Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya Java Trader. Ini video ke 7 berarti masih kita bahas PDF ya, belum turun langsung ke market. Kali ini kita bahasannya itu tentang cara open posisi yang tepat saat uptrend. Nah, saat kondisi market mengalami suatu tren naik atau biasa kita sebut uptrend, kita tidak bisa begitu saja open posisi teman-teman tanpa menganalisa. Karena jika open posisi tanpa menganalisa, kita tidak akan tahu tiba-tiba market mengalami pembalikan arah atau berubah menjadi sideways. Nah, takutnya nanti kita ngikut pas uptrend, di sini kita OP, tahu-tahu sideways atau malah berbalik downtrend. Kita di sini kompensasi, akhirnya loss, dol gitu teman-teman. Nah, yang pertama itu kalian harus mengetahui dulu uptrend itu apa. Nah, uptrend adalah tren naik suatu market yang biasanya ditandai dengan penembusan candle dari resisten sebelumnya. Uptrend sendiri memiliki dua jenis, yaitu uptrend pendek dan uptrend panjang. Nah, maksud dari uptrend pendek seperti ini teman-teman. Di sini uptrend, di sini turun dulu sedikit, nanti nggak lama naik lagi, turun sedikit lagi, naik lagi gitu. Itu uptrend pendek. Nah, ada juga uptrend panjang yang banyak kan naik terus koreksi sedikit baru naik lagi gitu, namanya uptrend panjang. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini contohnya. Jadi uptrend itu ditandai dimulai dari sini. Nih, sebelumnya sideways misalkan, atau sebelumnya downtrend. Ada di sini ada candle pembalikan, lanjut uptrend, atau sideways seperti ini. Ini resisten, ada penembusan ke atas. Nah, ini biasanya dimulai dari sini, mulai uptrend itu, lalu datang candle hijau, lalu lanjut ke atas. Gitu teman-teman. Oke, yang pertama itu cara open posisi yang tepat saat uptrend. 1. Open posisi saat uptrend bisa dilakukan saat adanya penembusan resisten sebelumnya dengan body candle lebih dari 60%. Nah, sebelumnya kan video saya menjelaskan tentang downtrend. Nah, untuk uptrend ini hampir sama teman-teman, sama saja bahkan. Bedanya ini, penembusan ini ditembus oleh candle hijau. Body yang keluar ini 60% atau lebih. Dihitungnya dari mana? Dari sini teman-teman. Dari resisten, dilihat ke atas, ini 60%. Jadi misalkan teman-teman, di sini ada candle hijau ini 100% sampai sini. Nah, yang ininya penembusannya ini 60%. Begitu teman-teman. Lebih bagus lagi, sumbungnya itu dikit di atas ini. Kalau di bawah juga nggak apa-apa sih. Asal yang penting jangan misalkan candlenya ini segini. Itu teman-teman. Kalau penembusannya kecil begini, dikhawatirkan itu nanti kurang kuat. Ya, teman-teman. Oke. Bisa dilanjut ya. Nah, untuk yang kedua. Yang kedua itu, open posisi saat uptrend bisa dilakukan setelah adanya candle koreksi. Nah, yang dimaksud candle koreksi itu apa, teman-teman? Kita tidak bisa mengatakan suatu candle ini candle koreksi tanpa adanya candle selanjutnya, begitu teman-teman. Jadi, ini bisa dikatakan koreksi setelah lahirnya candle ini. Nah, paham ya teman-teman? Jadi misalkan begitu candle ini baru nongol, belum ada candle ini kita belum tahu kalau si merah ini koreksi atau bukan. Gitu teman-teman. Tetapi jika muncul candle ini, lalu muncul candle hijau, sudah bisa dipastikan ini koreksi.
Dan yang harus diperhatikan adalah teman-teman, si candle setelah candle merah ini panjangnya itu melebihi close price si candle merah ini, teman-teman. Oke, paham ya? Apalagi bagus ini arah informasinya ini naik atau sumbu atas. Jadi kalian perhatikan kalau misalkan saat uptrend keluar candle merah, lalu keluar lagi candle hijau yang bodinya itu melebihi close price candle merah sebelumnya, itu sudah dipastikan kalau candle merah ini koreksi dan tren akan naik. Nah, di sini kalian bisa buy 1 menit setelah penutupan candle hijau ini, atau baiknya itu tunggu turun dulu sedikit lalu kalian buy gitu. Supaya apa? Supaya tidak kena sliding kalau nanti candle yang lahir itu doji. Begitu teman-teman. Oke, bisa dipahami ya. Kita next ya. Next. Nah, yang ketiga, open posisi saat uptrend bisa dilakukan saat adanya candle rejection. Nah, untuk candle rejection nanti kalian bisa cek di atas ya deskripsinya ini. Video yang menjelaskan tentang candle rejection saya taruh di atas. Kalian bisa klik di situ apa saja candle rejection itu. Nah, salah satunya ini candle rejection. Jadi, candle rejection ini cara open posisinya kan menunggu candle lahir setelahnya. Kalau kalian menemukan candle rejection entah hijau atau merah saat uptrend, kalian sabar dulu. Sabar tunggu lahir ini candle hijau ini. Kalau sudah lahir candle hijau dan candle hijau ini bukan candle rejection, kalian bisa open buy di sini 1 menit setelah penutupan candle, atau kalian tunggu turun sedikit baru kalian open buy. Gitu teman-teman. Seperti biasa ya. Untuk menghindari lahirnya doji. Oke teman-teman, jelas ya. Nah, yang sekarang yang keempat atau yang terakhir. Open posisi saat uptrend bisa dilakukan saat adanya support kuat. Nah, untuk support dan resisten kuat, kalian bisa cek video di atas ya. Nanti saya sisipkan di situ. Dan untuk yang sudah tahu support dan resisten kuat, kalian bisa lihat di sini ya. Nah, ini maaf. Nah, ini adalah support kuat. Support kuat bagaimana? Nah, si merah ini infonya naik. Hijau ini infonya naik. Ya sudah, setelah penutupan candle hijau, kita bisa langsung buy 1 menit. Nah, begitu teman-teman. Jadi begitu ada sedang uptrend, kalian ketemu model begini, ya sudah kalian lanjutkan buy 1 menit. Oh iya, kenapa? Kak, kenapa saat misalkan uptrend lebih milih buy? Kita ini meminimalisir resiko ya, karena bertrading itu sendiri resikonya sudah besar. Dan untuk meminimalisir saat uptrend ya kita cari OP-OP yang buy saja. Jangan sampai melawan tren. Kecuali memang sudah jelas ada nanti di atas ini candle pembalikan yang untuk membalikan harga menjadi downtrend. Baru di situ kita bisa ngikut downtrend. Begitu teman-teman. Oke, kita ulang ya. Kita rangkum semuanya. Yang pertama kalian harus tahu dulu uptrend itu apa. Uptrend itu terjadi dimulai ketika adanya candle penembusan ke atas ya. Dari yang sebelumnya momen sideways atau sebelumnya downtrend. Ada pembalikan, baru di sini ada penembusan, baru disebut uptrend. Cara yang pertama untuk open posisi uptrend adalah ketika adanya candle hijau yang
bodinya lebih dari 60% menembus resisten sebelumnya. Oke. Yang kedua, caranya adalah setelah lahirnya candle koreksi, lalu kalian bisa langsung OP setelah terkonfirmasi candle hijau. Oke. Yang ketiga, setelah adanya candle rejection, lalu dikonfirmasi dengan adanya candle hijau yang bodinya itu melebihi close price sebelumnya. Yang empat atau yang terakhir adalah setelah munculnya support kuat. Support kuat itu ditandai dengan kedua buah candle yang memiliki informasi sama, yaitu informasi naik. Kalian bisa di sini OP buy 1 menit setelah penutupan candle. Atau keseluruhannya lebih baik itu menunggu turun dulu sedikit, baru kalian bisa OP buy, lebih amannya untuk menghindari kalau sampai lahirnya doji. Begitu teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian ya penjelasan tentang cara open posisi saat uptrend. Ingat, trading itu resikonya besar. Jadi, persiapkan dulu mental kalian, belajar dari dasar, baru kalian bisa yang namanya turun ke akun real. Jangan sampai kalian ilmunya masih minim, lalu coba-coba di akun real. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan lonceng. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.